برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي. Kemudian kalau sudah masuk wilayah tobat, indah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Bahkan orang dengan tobat, siapapun dia, hina apapun dia pada waktu masa lalunya, kalau sudah masuk wilayah tobat, dia akan masuk wilayah istimewa, wilayah mahbubiyah, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat. Tobatnya bukan sekedar tobat, tawwabin, bukan tobat selesai, selalu meningkatkan tobat. Tobat yang tidak pernah berakhir, tobat yang tidak pernah selesai. Dan tobat nanti ada tingkatan. Orang tobat terus. Ada orang tobat dari dosa besar, umum biasa. Ada orang tobat dari dosa kecil. Ada orang yang tobat bukan dari dosa. Misalnya orang biasa bangun malam itu, kemudian malam itu kok nggak tahajudan, paginya itu nyesel, ya Allah, semalam nggak bisa bangun saya. Atau mungkin ya ada orang fakir atau minta sumbangan keliling, pas kita nggak punya duit, ya Allah, kok nggak punya duit, lihat ini butuh, nyesel, padahal nggak wajib nggak punya duit. Tapi hatinya sudah hidup. Kenapa dia istighfar wong tidak dosa? Pangkat tinggi. Kemudian nanti kalau kita lanjutkan hijrah itu, lihat, jangan sampai hijrah itu hanya urusan kita dengan Allah. Sebab yang namanya dosa bukan hanya dengan Allah, tapi ada dosa yang luar biasa banyak tanpa kita sadari, dosa dengan sesama manusia. Ini perlu silsilah khusus. Kita ada 7 silsilah paling tidak. Bagaimana membenahi urusan kita dengan ibunda kita. Mungkin bisa dilihat hidup indah dengan berbakti pada orang tua. Kita ada silsilah itu dengan orang tua. Kita perlu pelajari bagaimana dengan orang tua, bagaimana tobat dengan orang tua. Dengan Allah ya jelas selesai, dengan orang tua. Kadang orang baik dengan Allah dan Rasulnya, dengan bapak ibunya belum benar. Setelah itu dengan orang tua siapa? Suami istri. Ada seorang wanita mungkin ahli tahajud, ahli apa, tapi sama suaminya kasar. Naudzubillah, mau kemana dia? Ada seorang suami yang masya Allah kalau tanya ibadah, sholat di masjid rajin, soal ngaji rajin, setiap hari mungkin Quran 2 juz 3 juz, tapi senyumnya tidak pernah ada kepada istrinya. Kalau ngomong kasar kepada istrinya, mau kemana ya Ustaz? Istrimu bukan meja, bukan kursi, dia manusia yang perlu diberi senyum, perlu disapa dengan kelembutan. Baru ada keseimbangan nanti. Bukan hanya baik kepada Allah, belum selamat, belum benar, belum ada surga bagi orang yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan sesama manusia. Oh, penting dengan manusia. Dan kalau sudah orang baik dengan sesama manusia, dia akan menemukan keindahan yang sesungguhnya. Luar biasa indah dengan istri, indah dengan suami, hidup saling menghargai, saling mencintai, saling mengerti, saling membantu, indah. Maka tobat dengan keluarga, suami istri direnungi. Makanya nanti di bulan-bulan Ramadan semacam ini, memang perbanyak membaca Al-Quran, melakukan ibadah. Tapi ada satu ibadah yang sering dilupakan oleh hamba Allah, yaitu ibadah tafakkur, merenung. Sehingga kami selalu sampaikan kepada siapapun yang punya waktu, kalau ibadah tolong jangan monoton. Banyak orang sholat belum tentu hatinya benar, rusak ada. Maka Nabi pernah disampaikan kepada baginda Nabi, ada seorang perempuan, ya Rasulullah, innam ra'atan tudkaru bi kathratis sholati wasiyami. Ada seorang wanita ya Rasulullah yang dia disebut banyak sholat dan banyak puasa. Sahabat Nabi kagum, hebat. Khairu anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha fi riwayatin bilisaniha. Cuman sayangnya ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangga nyelakit. Seketika Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya bagi perempuan tersebut. Innaha min ahli nari, di ahli neraka. Nyelakit sama tetangga.
Ternyata disebut ahli neraka sama tetangga luar pagar rumah. Gimana nyelekit sama suami? Cuma dapat segini bang. Takian. Suaminya sudah capek, belum apa-apa disemprot begitu. Ada seorang suami kadang-kadang ngomong sama istrinya, naudzubillah. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar satu orang menyebut fisik jelek istrinya. Jahatnya manusia. Kenapa sih hidungmu kayak begitu? Wah, kurang ajar. Nah, yang buat hidung siapa? Dia enggak buat hidung sendiri. Kok kulitmu begitu? Wah, minta dibeginiin tuh laki-laki begitu. Nggak boleh, haram. Kalau orang soleh tidak akan menyebut kekurangannya. Baik, ini tobat kepada manusia ini penting sekali. Kadang kita tobat kepada Allah saja, kepada manusia belum. Dan setelah kita tobat kepada Allah, tobat kepada manusia, sempurnalah hijrah kita. Sehingga orang bertakwa adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia.